course online geologi dasar, dan selama 5 pertemuan ke depan kita akan belajar tentang geologi dasar. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Di sini saya sudah menuliskan, jadi kita akan belajar tentang bumi, tentu saja karena geologi sendiri berasal dari kata geos dan logos, yang berarti bumi, dan ilmu adalah ilmu bumi. Dan kemudian kita akan belajar tentang yang namanya litosfer. Nah, apa itu litosfer kita akan pelajari nanti di perkuliahan, tapi ini adalah lapisan terluar dari bumi di mana kita berada. Kemudian geologi sendiri sebetulnya belajar tentang batuan dan mineral, dan di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu batuan yang cukup membuat kehebohan kira-kira sekitar 7-6 tahun yang lalu, jadi namanya batu gamping. Itu kita akan sama-sama lihat. Kemudian kita juga akan belajar tentang bencana geologi, seperti ada di gambar ini. Kalian bisa lihat ada retakan jalan, kemungkinan terbentuk akibat gempa bumi. Nah, itu adalah salah satu bencana geologi. Dan juga terakhir kita akan bahas manfaat dari geologi pada hidup kita, yaitu sumber daya alam yang terbentuk akibat proses geologi. Di sini kalian bisa lihat juga ada gambar penambangan, gitu, penambangan batu bara, penambangan logam, penambangan nikel, seperti yang baru saja ramai belakangan ini. Itu juga sangat berhubungan erat dengan geologi, gitu. Jadi hubungannya adalah sebetulnya ke batuan dan ke mineral. Nah, capaian pembelajarannya setelah belajar di course online ini, apa sih yang akan kalian dapatkan, gitu. Jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan struktur dan lapisan dalam bumi. Jadi di sini ada ilustrasinya, gitu kan. Ada kerak, mantel, inti, dan seterusnya. Kemudian juga bisa menjelaskan apa itu litosfer, kemudian batu gamping itu apa bedanya dengan batuan lain. Kemudian juga tadi menjelaskan bagaimana gempa bumi terjadi, bagaimana gunung api meletus, dan juga terakhir bagaimana geologi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam penggunaan listrik dan juga logam, kendaraan, dan seterusnya. Nah, untuk pembelajaran dalam course online ini, jadi sifatnya adalah student centered active learning. Jadi diharapkan peserta atau student bisa secara aktif belajar secara mandiri dan juga self-paced. Jadi tidak ada pertemuan sinkronus, semuanya asinkronus dan bisa dijadwalkan sendiri tergantung ketersediaan dari peserta belajarnya. Aktivitas yang dilakukan di materi ini berupa penonton video, kemudian juga bisa membaca PowerPoint slide yang saya buat, dan juga ada forum diskusi. Jadi tenang saja kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan, silahkan ditanyakan di forum diskusi dan saya akan berusaha menanggapi dan menjawab sebisa saya. Kemudian juga sebagai proses evaluasi dari pembelajaran ada kuis di setiap akhir pertemuan. Penilaian pada course online ini ada 2 saja, jadi ada kuis tiap setelah pertemuan itu sebanyak 5 kali, karena ada 5 pertemuan masing-masing 10%, dan juga ada ujian akhir bernilai 50%. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat kelulusan, peserta diwajibkan untuk harus mendapatkan nilai minimal 75. Ini adalah referensi yang akan saya pakai selama perkuliahan. Semua data ini ada di materinya, kalian bisa akses. Dan selamat belajar, sampai bertemu di pertemuan pertama.